Selamat sore, selamat datang di acara bedah buku KAFA Institute, Creating Professional Journalists, Author and Editors. Alhamdulillah, pada bedah buku kali ini kita mendapat kehormatan yang luar biasa karena pemateri kita atau penulis buku kita yang kita akan bedah kali ini sosok yang luar biasa inspiratif. Beliau adalah Dr. Iis Suryatini MAG. S1 dan S2 diselesaikan di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian S3 diselesaikan di Universitas Islam Nusantara, UNINUS Bandung. Saya sebut sosok yang inspiratif karena Ibu Dr. Iis ini telah berkarya menghasilkan buku dan jurnal serta modul sebanyak 46 buah. Prestasi yang sangat luar biasa. Di antara buku yang terbit pada 10 tahun terakhir adalah Problematika Pembelajaran PAI, diterbitkan pada tahun 2011. Metodologi Pembelajaran Al-Quran pada SMP, diterbitkan 2012. Kemudian Implementasi HOT dalam Kurikulum 2013, diterbitkan pada tahun 2017. Kemudian PAI dan BP, buku siswa kelas 9 SMP, diterbitkan pada tahun 2019. PAI dan BP, buku guru kelas 9 SMP, diterbitkan pada tahun 2019. Dan yang terakhir, mengelola pembelajaran dengan sepenuh hati. Ini diterbitkan tahun 2020 dan buku ini yang juga akan kita bedah pada kesempatan kali ini. Bu Iis merupakan pengawas sekolah dan instruktur nasional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Selain itu juga Bu Iis mengajar pada kelas bersama for teacher yang masih berlangsung sampai sekarang. Untuk memberikan penjelasan lebih panjang lebar, mari kita persilakan kepada Ibu Dr. Iis Suryatini MAG untuk memaparkan bukunya. Silakan Ibu Dr. Iis Suryatini MAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya peserta bedah buku yang berbahagia. Terima kasih KAFA Institute yang telah mengundang saya untuk bisa bergabung di KAFA Institute membedah buku. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat semua yang sudah mau bergabung di acara ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan tidak ada maksud apa-apa selain mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat semua untuk terus berkarya. Di usia kita, saya terutama yang seperti ini mungkin agak sulit untuk melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat, tapi dengan menulis insya Allah kita punya kesibukan tersendiri, punya kepuasan tersendiri. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan membedah atau berdiskusi aja ya, sharing tentang buku saya yang terakhir, yang baru terbit beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang mengelola pembelajaran dengan sepenuh hati. Sebelumnya, saya sedikit bercerita bahwa memang platform saya lebih kepada pembelajaran PAI, sehingga di dalam buku ini pun di dalamnya banyak muatan-muatan ke PAI-annya. Bapak Ibu hadirin peserta bedah buku yang saya hormati, alhamdulillah
sebagai seorang penulis merasa bangga ketika buku bisa diterbitkan, ketika buku bisa diapresiasi oleh teman-teman semua, mudah-mudahan memberi manfaat. Dan sebetulnya buku ini itu adalah hasil penelitian saya ketika saya kemarin menyelesaikan program doktoral. Memang judul disertasi saya tidak seperti ini gitu, tapi judulnya lebih apa ya, lebih lebih formal gitu judulnya. Tapi ternyata setelah mencoba diadaptasi menjadi buku, maka judulnya jadilah judul ini, yaitu mengelola pembelajaran dengan sepenuh hati. Secara sepintas mungkin kita akan berbicara tentang bagaimana sih pembelajaran dengan sepenuh hati itu gitu. Karena pada dasarnya teori dari buku ini diambil dari teorinya TQM, Total Quality Management, yang disampaikan oleh Edward Salis. Di sana bahwa dalam pendidikan itu, apabila pendidikan ingin maju, maka kita harus mencoba menggunakan teori-teori yang digunakan selama ini oleh industri. Nah, kemudian muncullah teori Total Quality Management atau TQM. Nah, pada penelitian saya kemarin di program doktoral, saya ingin sekali menggali tentang bagaimana sih pelaksanaan atau penerapan TQM tersebut dalam pelajaran PAI khususnya. Ternyata alhamdulillah setelah melakukan penelitian sekian lama di beberapa sekolah di Jawa Barat, akhirnya saya menemukan sebuah gambaran. Oh ya betul, bahwa dengan pembelajaran yang dikelola dengan sepenuh hati gitu, itu akan menghasilkan yang luar biasa. Konsepnya bahwa apabila sesuatu direncanakan dengan baik, dengan sempurna, dengan sepenuh hati, kan total ya, total quality management, total quality management. Jadi benar-benar berorientasi pada kualitas, maka nanti dalam pelaksanaannya sudah tidak mengambang lagi, tapi benar-benar benar-benar bisa memberikan kontribusi yang luar biasa karena sesuai dengan yang tadi sudah direncanakan. Dan begitu pun ketika nanti dilaksanakan, kemudian dievaluasi gitu. Nah, dalam TQM ini bukan hanya manajemen seperti biasa, planning, organizing, actuating, kemudian controlling, tapi lebih kepada PDCA, plan, do, check, and action. Nah, artinya setelah kita merencanakan, kemudian menguji cobakan atau melaksanakan, kemudian mengeceknya dengan mengevaluasi. Nah, hasil dari evaluasi tersebut kemudian balik lagi ke action. Action otomatis dimulai dengan rencana. Jadi konsepnya itu adalah PDCA, plan, do, check, action. Nah, sekarang balik kepada judul buku kita, yaitu mengelola pembelajaran dengan sepenuh hati. Sekali lagi, kenapa di sini ada dengan sepenuh hati, itu terjemahan saya aja setelah diskusi dengan pihak penerbit, bahwa totalnya itu ya totalitas dalam mengajar gitu. Bagaimana totalitas dalam mengajar? Ini saya padukan dalam buku ini antara teori dengan kenyataannya di lapangan. Yang pertama, bahwa saya mengambil 5 konsep dari Total Quality Management, mengambil konsep dari TQM itu sendiri. Yang pertama adalah berorientasi pada kualitas. Jadi, ketika kita akan melakukan sebuah pembelajaran, dikelolanya itu dimulai dengan menentukan tujuan yang berkualitas. Jadi berorientasi pada kualitas. Ketika kita ingin mengajarkan A, ketika ingin menghasilkan siswa yang apa gitu, maka itu harus direncanakan secara total dengan tujuan untuk supaya si A tersebut, tujuan tersebut benar-benar berkualitas. Gitu intinya. Nanti saya tidak akan detail membahasnya sedikit demi sedikit, tetapi kita akan secara global, kita akan nanti lebih banyak di diskusinya. Kemudian yang kedua, dari teori dalam buku tersebut, saya mengajukan teori yang kedua, yaitu apabila pembelajaran ingin berkualitas, maka kita harus mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Nah, mungkin sahabat-sahabat, kok dalam pendidikan ada pelanggan ya? Betul, dalam pendidikan itu ada pelanggan. Yang pelanggan ada pelanggan internal, ada juga pelanggan eksternal. Nah, untuk pelanggan internal, itu adalah siswa itu sendiri. Jadi artinya kita sebagai guru yang memberikan pengajaran, maka harus memberikan kepuasan terhadap siswa.
Nah, pelanggan internal juga itu adalah kita sendiri guru, itu di hadapan sekolah. Maka sekolah harus memberikan kepuasan terhadap guru-gurunya, memberikan jaminan kesejahteraan dan lain sebagainya. Kita sebagai guru ya sama harus mengajar, merencanakan, melaksanakan itu harus berdasarkan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Termasuk pada masa COVID sekarang ini, kita harus menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan siswa saat ini, gitu. Bukan apa yang diinginkan oleh kita, apa yang kita bayangkan, bukan, tapi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Oleh karena itu dalam perencanaan PJJ ini kita harus ada komunikasi dulu dengan siswa, dengan orang tua, bagaimana keadaan di rumahnya, bagaimana kondisi keadaan pandemi ini di daerahnya, apakah statusnya zona hijau, merah, dan lain sebagainya. Itu juga perlu didiskusikan. Nah, pelanggan berikutnya adalah orang tua. Pastilah ketika orang tua menitipkan anaknya ke sekolah, maka mereka itu adalah pelanggan. Maka konsepnya kalau ingin pembelajaran berkualitas, maka puaskanlah keinginan pelanggan. Keinginan pelanggan sih sederhana saja sih, apa yang misalkan untuk pendidikan itu anaknya pengen soleh, pengen pinter, pengen bener gitu. Nah, itulah yang mesti dilaksanakan oleh guru supaya kekuatan itu bisa kita laksanakan dalam pembelajaran gitu. Kemudian nanti timbal baliknya ketika mereka pelanggan sudah merasa puas, maka mereka akan merasa bangga dengan sekolah kita, merasa sekolah kita bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Kita ambil contoh dalam dalam perdagangan gitu. Ketika sebuah produk dirasakan enak, dirasakan memuaskan pelanggan, maka pelanggan tersebut akan membeli lagi produk tersebut. Demikian pun atau bahkan memberitahukan kepada yang lain. Demikian pun dengan sekolah. Ketika seorang orang tua merasa puas dengan layanan kita dalam pendidikan, maka dia akan mungkin menyekolahkan lagi adiknya ke sekolah tersebut atau mengajak yang lain untuk bisa bergabung di sekolah tersebut. Itu yang konsep nomor 2, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Bagaimana caranya? Kalau tadi berorientasi pada kualitas, tujuannya harus benar-benar yang berkualitas, maka yang kedua, di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya itu harus mengakomodir keinginan pelanggan. Sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat ini? Contoh ya, kalau Bapak Ibu mengajar di sebuah sekolah, misalkan harapannya sekolah Bapak Ibu sekolah terpadu misalkan, harapannya bahwa keluar dari sekolah tersebut anaknya bisa tahfidz Quran sekian juz. Itu kan ekspektasi orang tua. Maka guru mencoba untuk melaksanakan keinginan orang tua tersebut gitu. Nah, apabila nanti orang tua sudah mendapatkan keinginan tersebut, insya Allah itu sudah memuaskan pelanggan. Berikutnya, konsep berikutnya di dalam buku saya itu adalah tentang perbaikan terus-menerus. Ini secara teori ya. Kalau praktek nanti di dalam buku itu kita bercerita langkahnya secara detail, bagaimana cara mempertahankan hubungan dengan pelanggan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, berikutnya untuk perbaikan terus-menerus, yang tadi yang dimaksud adalah di dalamnya ada PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Nah, ketika kita merencanakan sebuah pembelajaran, katakanlah RTP, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi, oh ternyata tadi hasil seperti ini, hasil pembelajaran seperti ini, maka Bapak Ibu harus mau merefleksi RTP-nya itu sudah benar apa belum gitu. Kemudian kalau memang belum benar, belum memuaskan, dibuat lagi RTP baru untuk pertemuan berikutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan perbaikan terus-menerus. Begitupun dalam mengajar, apakah metodenya tepat atau tidak, atau apakah pendekatan ke anaknya tepat atau tidak. Termasuk mungkin ini dalam PJJ ini ya. Dalam PJJ ini, apakah tepatnya itu dengan daring, dengan luring, atau dengan kombinasi dua-duanya gitu. Jadi itu juga harus dilakukan perbaikan terus. Nah, berikutnya, konsep berikutnya adalah kepemimpinan. Tentu dalam hal ini adalah kepemimpinan pembelajaran. Yang saya soroti adalah bagaimana kepemimpinan guru di kelas dalam mengelola pembelajaran. Bagaimana guru memperlakukan siswanya tidak pilih kasih. Bagaimana guru mengelola kelas secara keseluruhan, bagaimana guru ngajar tidak fokus pada salah seorang saja, bagaimana guru memberikan penghargaan kepada pendapat-pendapat siswa. Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan seorang guru dalam pembelajaran. Kemudian konsep berikutnya adalah teamwork, kerjasama. Nah, di sini juga memunculkan kerjasama, jadi guru juga nanti bisa kerjasama dengan guru BK, dengan kepala sekolah, dengan kesiswaan, dengan kurikulum dalam
dalam membuat program-program yang bisa memuaskan pelanggan. Contoh ya, untuk di PAI itu kita dikenal dengan adanya kebiasaan keagamaan. Nah, pembiasaan keagamaan itu dibuat dari berorientasi pada kualitas. Apa sih tujuannya? Misalkan hal kecil ya, sapa salam di pagi hari, atau baca Al-Quran sekian ayat di pagi hari, itu diprogramkan. Tujuannya supaya anak yang tidak biasa baca Quran pun jadi biasa. Itu kan sudah berkualitas gitu. Kemudian pertahankan hubungan dengan pelanggan. Coba deh tanya masyarakat di sekitar. Ada nggak di antara masyarakat yang nggak mau anaknya pinter baca Quran? Pasti mau. Ada nggak masyarakat yang pengen anaknya nakal, kan nggak mau, pasti pengen anaknya soleh, maka diprogramkanlah kebiasaan-kebiasaan keagamaan, sholat zuhur berjamaah, misalkan bahkan ada sholat duha sewaktu-waktu dan lain sebagainya, itu diprogramkan dalam tujuan di samping berorientasi pada kualitas juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian perbaiki terus-menerus, kalau memang programnya kok gini ya, sholat duha disatukan kok malah anak-anaknya malah nggak benar, malah apa istilahnya nggak konsentrasi, sholatnya nggak khusyuk. Mungkin programnya diperbaiki. Oke, sholat duhanya digantian. Hari Selasa kelas 7, hari Senin kelas 7, hari Selasa kelas 8, hari berikutnya kelas 9, terus bergantian. Mungkin nanti kan lebih sedikit lebih mudah kontrolnya. Begitupun kepemimpinannya. Bagaimana kepemimpinan kita ketika menjalankan program pembiasaan keagamaan tersebut, apakah kita menggunakan kekerasan, apakah kita dengan melakukan pendekatan yang persuasif, misalkan, dan sebagainya. Nah, dalam tim pun, budaya tim pun demikian. Kita tidak bisa sendirian ketika menjalankan program pembiasaan keagamaan tersebut. Kita gandeng PKS kurikulum, kita gandeng untuk jadwal ya, biar nanti sholat duhanya itu ada dicanangkan dalam 1 jam di hari apa gitu. Kemudian gandeng juga siapa tadi kesiswaan supaya mengkondisikan anak, dan yang paling jelas pasti gandeng kepala sekolah supaya kepala sekolah memberikan kebijakan membolehkan program-program kita. Itu sebagai contoh. Dan yang terakhir, konsep dari buku saya ini adalah tentang perubahan budaya. Nah, perubahan budaya ini adalah perubahan membiasakan budaya-budaya kecil di sekolah, dibiasakan dari hal kecil, dari mulai diri sendiri, itu insya Allah apabila kita konsisten, maka budaya tersebut akan menjadi sebuah budaya yang terbiasa bagi anak-anak di kemudian hari. Misalkan kita dengan menempelkan slogan-slogan yang Islami, dengan menempelkan slogan-slogan yang berbau positif, gitu kan, dengan memunculkan kata-kata yang lebih bijaksana, yang memotivasi, gitu. Atau kalau zamannya sekarang menggunakan daring, misalkan ya kita menggunakan media sosialnya dengan lebih bijak, gitu kan, dengan yang lebih bermanfaat. Nah, intinya seperti itu, sahabat-sahabat semua. Nanti kalau sahabat-sahabat pengen lebih mendalam tentang buku saya ini, maka silahkan dibuka. Mungkin di dalamnya juga saya menitipkan tentang pendidikan karakter, menitipkan juga tentang konsep nilai, gitu kan, konsep nilai yang harus ada. Saya juga tentang konsep-konsep belajar juga ada gitu. Dan yang faktisnya saya meneliti di 2 sekolah, di sana juga dimasukkan best practice-nya, hal-hal baik apa saja yang sudah dilakukan kedua sekolah tersebut sehingga menurut hasil penelitian sekolah tersebut unggul dalam masalah agamanya gitu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini dalam pelaksanaan mengelola pembelajaran dengan penuh hati itu konsepnya total memberikan pembelajaran, apalagi kita yang notabene misalkan bergerak di bidang PAI, maka moral itu menjadi utama, walaupun pada dasarnya masalah akhlak dan moral itu bukan kewajiban kita saja, tetapi kewajiban semua orang, kewajiban semua guru. Tapi untuk PAI itu ada lebihnya. Kita menjadi sorotan dan kita memang harus menjadi pemimpin paling depan untuk membawa siswa-siswa ke arah moral yang lebih baik. Bukan hanya siswanya saja, tetapi teman-teman guru juga harus diberikan contoh oleh kita. Kita harus menjadi yang terdepan dalam masalah akhlak gitu. Dan ingat bahwa PAI itu bukan hanya mengajarkan ilmu agama saja, tetapi juga dia mengajarkan, setelah mengajarkan ilmunya, KI3-nya, bagaimana prakteknya. Dan yang paling penting adalah ketika dia sudah paham ilmunya, sudah bisa mempraktekannya, dia punya kesadaran, punya keyakinan dalam hati sendiri bahwa
apa yang dia lakukannya itu benar-benar itu merupakan perintah dari Allah, benar-benar merupakan sebuah kewajiban bagi dia sebagai seorang mukmin gitu. Jadi intinya seperti itu. Nanti mungkin nanti dibantu oleh Pak moderator di dalam buku saya itu dibahas ada sekitar 5 bab. Bab 1, 2 itu lebih kepada kajian teori, tapi bab 3 kesananya lebih ke praktik gitu. Saya mencoba membahasakannya dengan bahasa yang ringan-ringan saja, yang bisa dimengerti oleh guru. Bagaimana misalkan dalam perencanaan itu RTP yang baik, bagaimana membuat program pembiasaan keagamaan yang baik. Kemudian di bab 3 apa di bab 4 ya, di bab 3 itu dibahas juga contoh-contoh langsung. Contoh-contoh langsung yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan siswa di sekolah gitu. Contohnya dari mulai datang ke sekolah dengan sapa salam, disambut oleh guru. Dan yang menyambut tidak perlu guru agama saja. Memang mungkin di awal guru PAI yang menyambut ya, tapi lama-kelamaan itu ketika sudah membudaya, guru-guru lain merasa itu juga penting, maka dia akan ikut menjalankan program tersebut. Bahkan kita juga bisa memberdayakan siswa, misalkan hari Senin jadwal kelas 7A, hari Selasa 7B untuk menyambut teman-temannya yang baru datang. Saya kira itu pembiasaan yang dilaksanakan oleh suatu sekolah itu luar biasa sekali. Baik, Ibu. Nah, ketika datang ke sekolah, ya. Ya, kita Baik, Bapak. Kita lanjutkan ke pertanyaan, Ibu. Kalau misalnya secara teori kan sudah jelas tuh ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Terusnya, gitu. Nah, iya. terkait kesejahteraan guru itu masuk nggak dalam pembahasan ini, Bu? Iya, ada, tapi kajiannya, tapi saya lebih kepada mengelola pembelajarannya dalam ini ya, lebih kepada guru gitu, itunya. Apa sasarannya. Tapi di sana banyak disinggung juga bahwa kepala sekolah pun di sini, bahkan dicontoh di bab 3 itu, kepala sekolah itu memberikan kewenangan, bahkan memberikan kebijakan pengeluaran biaya untuk insentif-insentif atau apa ya, kesejahteraan guru. Untuk berbicara PNS mungkin oke lah, sudah sedikit aman karena sudah terakomodir gitu dari gajinya. Kemudian juga yang sertifikasi juga sudah ada. Coba bayangkan misalkan bagi pembina ekstrakurikuler ya, pembina ekstrakurikuler. Nah, itu kan itu juga harus dianggarkan oleh BOS. Maka di sini adalah berorientasi pada kualitas itu nanti ada komunikasi yang harus dikembangkan. Nah, di komunikasi itu ada komunikasi kita sebagai leader dalam sebuah program kepada kepala sekolah dan bagian keuangan supaya mau memberikan mengeluarkan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Sehingga bahkan dalam contoh tersebut ya, ada satu sekolah yang justru, saya sebut saja ya, SMP 1 Balai Endah Kabupaten Bandung, justru dia memberdayakan masjid, Mas. Jadi, maaf Pak, jadi dia memberdayakan masjid, jadi masjid tersebut dijadikan laboratorium PAI. Nah, bukan hanya akhlak yang dibina, bukan hanya ibadah yang dibina, tapi juga masalah ekonomi dibina oleh masjid tersebut, memberdayakan siswa, memberdayakan guru yang tanda kutip misalkan ekonominya masih honorer dan sebagainya, itu diberdayakan gitu. Nah, setelah itu kemudian impak-impaknya juga gencar, sehingga pas kegiatan Ramadan itu tidak minta lagi ke sekolah, pas kegiatan pengajian sebelum Ramadan, pas kegiatan Ramadan tidak minta lagi ke sekolah, bahkan dia sudah punya dana yang sangat besar mengakomodir itu semua gitu. Sehingga sekolah merasa nyaman, merasa terbantu, dan akhirnya semua guru ikut bertanggung jawab ketika misalkan ada kebiasaan kan pas adan itu lagi apapun, lagi di lapang lah, lagi belajar di kelas lah, semua guru berhenti, tidak ada guru yang protes, bahkan menggiring semua siswanya untuk pergi ke masjid untuk berjamaah. Seperti itu, Mas. Nah, kesejahteraan di sini sangat menentukan juga karena memang kepala sekolah memberikan support juga, tadi dari masjid juga ada kesejahteraan untuk itu gitu, untuk sekolah yang itu. Nah, kalau untuk yang sekolah yang satunya lagi, support dari kepala sekolahnya luar biasa, masalah pendanaannya sampai kerjasama dengan LSM di bidang yang bergerak di bidang rohis gitu kan, diakomodir lah segala kegiatan, termasuk yang ngaji pagi, yang mungkin ngaji pagi juga dikasih insentif. Seperti itu, Mas. Baik. Kalau dalam situasi pandemi kayak gini, kira-kira yang lebih baik model pembelajaran seperti apa, Ibu?
Silakan. Baik. Kalau dikaitkan dengan buku saya, kebetulan buku saya keluarnya pas itu ya, pas disusunnya itu sebelum pandemi gitu. Ya. Jadi untuk isinya mungkin lebih ke pandemi. Tapi kalau berbicara tentang pembelajaran apa yang tepat masa kini, kalau sahabat-sahabat semua tadi yang ikut kelas saya di kelas bersama jam 9.30 sampai jam 11 tadi, itu materinya adalah merancang langkah pembelajaran di masa pandemi. Maka itu yang ditanyakan oleh Pak Somad ya, oleh Pak Moderator. Jadi di sini yang dimaksud dengan mungkin sedikit aja ya, sahabat-sahabat bingung mungkin ada BDR, ada luring, ada daring, ada PJJ gitu. Saya luruskan dulu bahwa rumah besarnya itu adalah PJJ. PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh kalau dulu namanya BDR. Waktu awal-awal corona itu namanya BDR, sekarang namanya menjadi PJJ. Nah, PJJ itu bisa dipilih, Pak. Bisa dengan daring itu yang berbau online lah gitu ya. Bisa melalui luring. Luring itu misalkan dengan radio, dengan TV itu luring namanya. Atau dengan modul, dengan membuat modul dan lain sebagainya. Atau justru bisa juga kita mengkombinasikan kedua-duanya. Itu tergantung siapa. Ya tergantung lokasi, tergantung sekolah di mana Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu bertugas. Siapa yang menentukan? Yang menentukan tadi perbedaannya dalam masa sekarang itu kita harus banyak melibatkan orang tua. Jadi ini dibicarakan dulu, rapat dulu dengan orang tua, diakomodir pendapat mereka, kemudian ditanya apakah misalkan kalau dengan daring berapa persen yang sudah punya alat utamanya yaitu komputer atau HP gitu, berapa orang yang tidak punya. Jadi tidak bisa maksa ya. Nanti setelah itu setelah terakomodir baru diputuskan. Misalkan di satu sekolah itu ada yang punya alat, ada yang tidak. Maka itu harus dibikin perencanaannya 2 juga gitu. Setelah punya alat pun masalah belum selesai. Masalah berikutnya adalah punya kuota enggak gitu. Ada enggak uangnya untuk kuota gitu. Nah, seperti itu juga harus disiasati. Makanya dalam hal ini guru mungkin kita atau kalau di sini banyak pengawas, misalkan pengawas harus lebih kreatif, inovatif, menciptakan ide-ide baru untuk memberikan ide-ide kepada sekolah, memberikan ide-ide pembelajaran seperti apa yang bisa dilaksanakan. Langkah konkretnya misalkan untuk guru ya, untuk guru dalam pembelajaran daring gitu kan, bingung kan metodenya seperti apa gitu, sama aja seperti metode yang biasa mereka lakukan di kelas, hanya dimodifikasi menjadi daring. Contoh ya, saya ambil contoh kalau persiapan sebelum mengajar itu biasanya kan kita hanya membuat RPP saja. Maka untuk di masa daring ini, maka bukan hanya RPP saja yang dibuat, tapi koordinasi dengan orang tua dulu. Yang tadi kira-kira kemampuan orang tua, kesiapan orang tua dan sebagainya itu harus diakomodir dulu, itu persiapannya. Nah, pas langkah pelaksanaannya, nanti ada yang namanya tatap muka virtual, ada yang namanya dengan modul atau guru kunjung gitu kan, atau bisa juga dengan kalau suasananya memungkinkan ya tatap muka seperti biasa di kelas, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, semacam hanya setengah dari seluruh kelas misalkan ya, jangan bangkunya hanya 1 orang gitu kan, tidak 2-2, jaraknya 1 meter, ada cuci tangan dulu, pakai masker dan lain sebagainya. Nah, balik lagi kalau metode biasa mungkin ngajarnya biasa, metodenya biasa. Nah, kalau metode modul berarti kita bikin RPP-nya juga dengan memberikan modul. Jadi sudah ada di modul, baca modul sekian, kerjanya kerjakan latihan soal yang ada di modul, itu lebih mudah sebetulnya untuk yang modul. Nah, sekarang permasalahannya gimana dengan yang daring? Yang daringnya yang tetap virtual, semacam menggunakan Google Class, menggunakan Google Meet, menggunakan Google Classroom, menggunakan Zoom gitu kan, Webex dan lain sebagainya. Maka kita harus memberikan pembelajarannya pertama seperti biasa ya. Seperti biasa itu kita membuka pelajaran, menyapa mereka, kemudian mengecek kesiapan seharian mereka. Misalkan kita pembelajaran mau melalui WA ya, misalkan itu dicek dulu. Coba presensi dulu ya, siapa yang sudah hadir. Biarkan anak checklist sendiri namanya atau menulis sendiri namanya, jangan orang lain. Itu kan tanda kehadiran. Atau minimal merespon, siap Bu. Kita kan kelihatan tuh siapa saja yang sudah merespon. Itu presensinya. Kemudian jangan lupa menyapa mereka, mengajak mereka berdoa gitu kan di awalnya. Nah, kemudian barulah kepada metodenya. Metodenya seperti apa? Nanti dibahas di akhir.
setelah metode dilaksanakan seperti biasa, silahkan anak untuk bertanya, kemudian anak bertanya, kita berikan apresiasi, komunikasi positif tetap di dunia maya pun, berikan jempol, berikan apresiasi. Mereka sudah berusaha untuk memberikan pendapat, jangan kita biarkan gitu. Jadi apresiasi gitu. Terus berikutnya berikan tugas-tugas. Tugasnya bisa melalui Google Google Form. Mudah kok dengan Google Form, justru kita nanti datanya akan balik ke kita tidak perlu merekap karena sudah direkapkan langsung oleh sistem dan sudah dapat di print sheet. Nah, terakhir, bagaimana metodenya yang tadi? Ya metodenya dimodifikasi gitu. Contoh ya, mungkin sahabat-sahabat ya, Bu. kenal. Kenapa? Sekaligus closing. Oke. Ya. Mungkin kenal dengan yang namanya memasangkan match to match. Maka guru bisa memberikan soalnya, nah pasangannya biarkan anak mencari sendiri di rumah. Misalkan ketika bahasa Inggris berbicara tentang satu kata, maka biarkan anak mencari bendanya kemudian dipasangkan. Seperti itulah ya. Baik, terima kasih. Kalau saya terlalu kepanjangan, terima kasih dan mohon maaf nih, posisi saya sekarang tidak sedang berada di rumah, tapi sedang meet dengan di Dinas Pendidikan. Nah, sebagai closing statement dari saya pribadi, misalkan buat sahabat-sahabat yang berada di acara ini, mari terus berkarya, mari terus menggali potensi diri. Insya Allah semua orang punya potensi, cuman masalahnya adalah bisa memulai atau tidak. Mungkin di komunitas kita ada pengawas menulis, yuk kita menulis walaupun sekata dua kata, lama-kelamaan akan menjadi sebuah buku mungkin gitu. Nah, insya Allah dengan menulis pun ini merupakan salah satu dakwah ya, dakwah tulisan dengan tulisan gitu kan. Kita terus dakwah. Jadi sekali lagi mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan jadi inspirasi, mudah-mudahan menjadi motivasi buat sahabat-sahabat semua untuk terus berkarya, memberikan yang terbaik untuk negara ini, untuk agama ini. Demikian Pak Somad, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Iis Suryatini MAG yang penuh inspiratif, menulis buku sebanyak 46 buku jurnal dan modul itu butuh effort yang luar biasa. Top. Betul ya Pak Wahyudin ya? Luar biasa Bu Dr. Iis. Yang luar biasanya suaminya mendukung gitu kan, tidak melarang. Ya, berdua luar biasa. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu sekalian silakan datang ke toko buku, beli bukunya, baca baik-baik. Saya tadi juga sebenarnya sangat ingin panjang lebar membahas soal teori-teorinya sebenarnya, tapi waktu kita sangat terbatas. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran di acara buku Kafa Institute. Ibu Iis, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu semuanya yang saya tidak bisa sebutkan dibuka tanya jawab ya. Ya, acaranya masih ada 5 menit sebenarnya waktu kita, tapi saya taruh naon Pak. Jawabannya. Boleh nguji penulis luar buku. Biasa. Oh, silakan. Ada maunya ya. Pak Mulis silakan. Ya, silakan. 3 menit Pak Mulis. 3 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mengapresiasi karya Bu Dr. Iis Suryatini. Ini pemilihan judulnya juga luar biasa, ini melankolis gitu ya. Pakai sepenuh biasa hati. Di luar, Pak. Padahal saya membina guru itu dengan sepenuh jiwa dan sepenuh tenaga gitu. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Hanya bisa. Saya ingin bertanya Bu, kaitan dengan apa ya? Intinya saja gitu ya. Sebetulnya walaupun tadi panjang lebar gitu ya, hanya ingin simpulannya saja, sepenuh hatinya sebelah mana gitu. Itu saja. Ya. Terima kasih. Ya. Bagus Pak Mulis pertanyaannya. Langsung aja ya Pak moderator ya. Ya. Lalu Pak Muslim, seperti saya bilang bahwa Pak Muslim sahabat saya nih Pak dari Pangandaran.
seperti yang saya bilang bahwa pada dasarnya judul aslinya bukan itu ya, manajemen mutu pembelajaran PAI. Wah, ini jelas gitu ya bahasanya, itu manajemen mutu pembelajaran PAI. Cuman supaya catching gitu kan, supaya lebih familiar, maka sepenuh hati. Nah, sepenuh hati itu sendiri tadi sudah dijelaskan, itu terjemahan dari totality dengan sepenuh hati. Artinya kalau bertanya sebelah mana Bapak Ibu totalitasnya, yaitu dari mulai merencanakan, melaksanakan, mengevaluasinya dengan sepenuh hati, bukan asal-asalan. Jadi nanti biasakan kepada guru-guru untuk membuat perencanaan bukan asal kopas dari RTP yang lain gitu ya. Kemudian ketika melaksanakan asal aja datang ke kelas, tidak, tapi benar-benar dengan sepenuh hati. Kemudian pun dalam mengevaluasi bukan ingin kalau siswa misalkan tidak bisa menjawab pertanyaan kita, itu bukan berarti kita bagus, berarti ada yang salah dengan kita, karena itu tuh sudah ada standarnya. Di indikator itu harus sama dengan apa yang ditanyakan. Nah, balik lagi, ketika kita sudah berkualitas, ketika kita dengan sepenuh hati, total kualitas, maka akan pembelajarannya akan berkualitas. Jadi gitu Pak, yang dimaksud sepenuh hati di sini adalah totality. Tidak asal-asalan, benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, benar-benar supaya siswanya merdeka, benar-benar supaya mereka terpuaskan keinginannya. Begitu Pak. Baik, Kita akhiri. Nanti kalau misalnya perlu pelatihan, nanti kita fasilitasi lah buat Bu Iis untuk memberikan pelatihan kepada para guru, gitu ya. Karena akhirnya agak penting juga gitu bagaimana guru mentransformasi ilmu dan teladannya kepada siswa. Sekali lagi Kafa Institute mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa pada bedah buku berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Iis Suryatini MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. I love you too.